Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Musliman, ibu-ibu dan saudari sekalian, alhamdulillah dengan berjalannya waktu, siang berganti malam, malam berganti siang, menunjukkan hebatnya Allah. Tidak ada satu kekuatan pun sampai hari kiamat bisa berubah, yang bisa merubah siang menjadi malam, malam menjadi siang. Yang mampu hanya Allah. Tulijul laila fin nahar wa tulijun nahara fil lail. Yang kedua, selain tersirat maha kuasanya Allah, mana yang tersirat kedua, renungan yang mendalam bagi kita. Ketika maghrib nanti tenggelam matahari, lewatlah hari Sabtu, masuk malam Ahad. Berkurang satu hari jatah kita menapakkan kaki di bumi Allah. Seandainya selesai sholat subuh kita masih mendapatkan taufik dan hidayah, menikmati terbitnya matahari, berkurang satu malam, berkurang satu hari, berkurang satu malam, di mana kita pun berada, kita semakin dekat dengan alam kesendirian, yakni alam kubur. Maka di dalam hadis Muslim Rasul SAW bersabda, Manda al-qayyisu mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas, orang yang pandai, mandana nafsahu, orang yang mengekang hawa nafsunya, wa amila lima ba'dal maut, dan berbuat amal kebaikan untuk bekal perjalanan yang sangat panjang yang tidak ada ujungnya, yakni perjalanan setelah kematian. Maka hadirin, dengan berjalannya waktu, alhamdulillah hari ini sudah masuk tanggal 18 Rajab. Berarti puasa Ramadan insyaallah sekitar 1 bulan 12 hari lagi. Karena ini sudah dekat, maka persiapan kita yang pertama, banyak-banyaklah berdoa. Kenapa? Karena bulan Ramadan atau yang di puasa Ramadan adalah perintah Allah di Quran surat Al-Baqarah ayat 183 tadi sudah dibacakan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Salah satu untuk membentuk takwa dengan puasa. Ya, sebagai wujud mengamalkan ayat ini dan sebagai wujud pelaksanaan rukun Islam yang ke berapa puasa? Yang ke 3 atau ke-4. Hadisnya ada 2 versi: syahadat, salat, puasa, zakat, haji. Versi yang kedua ada syahadat, salat, zakat dulu, baru puasa, baru haji. Tapi yang masyhur rukun Islam yang ke-3. Begitu dasarnya amalan puasa ini, salah satu membentuk takwa, sehingga semua gerak-gerik orang puasanya ini dihargai oleh Allah Ta'ala. Sampai tidurnya pun jadi ibadah. Tapi jangan tidur terus, ada ibadah yang lain. Sampai bau mulut, bukan kena tidak sikat gigi, seharian lambung,
atyabu indallah minal miski, lebih Allah sukai daripada wangi minyak kasturi. Satu tahun diminta hanya sebulan, lapar haus sejenak, tapi insya Allah ketika sakaratil maut kita tidak lapar haus, ya. Ketika di alam kubur tidak lapar dan haus. 50.000 di padang mahsyar tidak lapar dan haus. Ketika meniti titian siratal mustaqim 1500 tahun, bismillah tidak lapar dan haus. Karena lapar haus sudah kita tebus dengan berpuasa di bulan Ramadan, tapi puasa yang benar. Untuk itulah kita bisa menjalankan puasa kalau kita masih hidup dan masih dalam keadaan sehat. Maka Nabi ajarkan doa supaya Allah berkahi umur dan kesehatan sampai bulan Ramadan tetap sehat, ya, karena pahalanya berlipat-lipat, ampunan pun tercurah-curah. Sampai satu hari ibadah di bulan Ramadan takkan tergantikan dengan ibadah selama 360 hari di luar Ramadan. Semua 4 kitab, Zabur, Taurat, Injil, Al-Quran turun di bulan Ramadan. Bahkan sahifah kepada Nabi Sis, kepada Nabi Ibrahim, kepada Nabi Musa, semuanya turun di bulan Ramadan. Begitu dahsyatnya, ada satu pintu di antara 8 pintu ini. Ada satu pintu namanya Babur Rayyan, pintu Rayyan, spesial untuk dilewati oleh orang yang berpuasa. Untuk itulah kita nyambutnya harus gembira, jangan kayak apa-apa. 2 hari berpuasa, bayanglah lemas, lapar, haus. Iya, 11 bulan bebas merdeka, makan minum, menikmati rezeki Allah, hanya minta sebulan saja. Seperti itu. Maka hadirin, yang bukan hadirin hadirat, ibu-ibu dan saudara sekalian. Jadi yang pertama, mulai berdoa minta berkah umur dan kesehatan nih, bekal maunya Ramadan ini. Allahumma barik lana fima razaqtana, itu doa makan. Ya, apa doa? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban, dan dijawab wa ballighna Ramadana wa ballighna Ramadana. Sama-sama. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadana wa ballighna Ramadana. Sekali lagi. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadana wa ballighna Ramadana. Masya Allah, ini doa Nabi, bukan mawanan. Minta berkah umur, kesehatan mulai dari Rajab sampai Syaban, tapi double L ya, wabalighna, bukan wabalighna. Nanti balikkan kami di bulan Ramadan, minta balik kapan lagi? Sudah jadi ibu-ibu ini. Double L, wabalighna Ramadan, sampaikan kami di bulan Ramadan dalam keadaan sehat walafiat. Terbayang gak sih pas sahur suami terbaring di rumah sakit? Mungkin ibu bisa puasa, tapi tidak sempurna tadarusnya, tarawihnya. Lebih dasar lagi, ketika masih terbaring di rumah sakit karena sakit suami atau anak atau sebagainya, atau ibu sendiri misalnya, malam itu terdengar Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa ndak dulu lantak menangis?
Sedih, tidak bisa mencapai Lailatul Qadar yang nilainya khairum min alfi syahrin, lebih baik daripada 1000 bulan. Tadarus, tarawih mengampunkan dosa. Ibu menangis menatap suami yang sakit, misal. Anak pun di rumah pun menangis. Karena Nabi sayang kepada umatnya, maka diajarkanlah doa ini. Memohon, apalagi Rajab ini bulan istimewa atau bahaya 36, doa dijabah terus lepas salat 5 waktu. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Penuh keyakinan kepada Allah, terus lantunkan sebelum ditutup dengan Rabbana atina fid dunya hasanah. Insyaallah bismillah kita akan sahur berbuka bersama dengan anak-anak keluarga, kan berlebaran bersama merayakan kemenangan insyaallah, dan suatu saat kan bersama pula dalam satu atap di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya Bu ya. Jadi setelah, karena doa ini hanya dipakai 2 bulan, Rajab dan Sya'ban. Setelah masuk Ramadan, doa ini sudah berganti dengan Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Hafal semua kan? Ya. Allahumma barik lana tadi. Itu persiapan doa. Yang kedua, persiapan kedua, qada puasa. Cepat qada puasa yang halal, terutama ibu-ibu ya. Kalau 7 hari bisa langsung besok, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Selesai. Persiapan menyambut Ramadan itu selesaikan dulu. Jangan sampai Ramadan tiba hutang masih ada. Ya, persiapan yang kedua apa? Mengqadha puasa. Kan ayat tadi. Setelah kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun apa? Ayyaman ma'dudan faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Ternyata setelah ada perintah puasa di Al-Baqarah 183 tadi, langsung perintah qadha. Ya. Jadi bisa sekaligus, atau kalau 7 hari keburu nggak ini, sebulan 12 hari lagi, Sabtu Ahad, Sabtu Ahad, Sabtu Ahad, kayaknya keburu ya. Kalau ngambil Sabtu Ahad ya insyaallah masih sebulan. Tapi kalau ngambil Ahad saja kayak enggak, keburu nggak 7 hari, kurang 1 ya, karena 1 bulan 3 minggu, sementara ini hanya 1 bulan, tidak sampai 2 minggu lagi, 2 pekan lagi ya. Itu qadha puasa. Jangan sampai puasa Ramadan tiba masih ada hutang kepada Allah. Maka persiapan pertama adalah banyak doa supaya Allah sampaikan di bulan Ramadan dengan berkah umur kesehatan. Yang kedua, menyelesaikan hutang kita kepada Allah qadha puasa. Bekal yang ketiga, bekal ilmu hukum hakam tentang puasa ya, yang diwajibkan puasa, yang disunahkan apa, yang membatalkannya apa. Itu sebab Nabi sudah menyatakan, man aradad dunya fa alaihi bil ilmi. Siapa ingin menggapai dunia, bahagia dunia, hendaklah dia punya bekal ilmu. Wa man aradal akhirah fa alaihi bil ilmi. Siapa yang ingin menggapai kesenangan di akhirat pun harus punya ilmu. Wa man aradahuma, yang ingin dua-duanya bahagia, dunia bahagia, akhirat bahagia, maka bekalnya pun dengan ilmu. Ya. Apa kata Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu taala? Man abadallaha taala bi ghairi ilmin kana ma yubsidu aktsara mimma yuslihu. Barang siapa ibadah kepada Allah tanpa ilmu, maka ia akan banyak membuat kerusakan daripada kebaikan. Hal yaqbalullahul a'mala illa bil ilmi. Allah Ta'ala tidak akan menerima ibadah seseorang tanpa ilmu. Lebih lagi, Nabi menyatakan
Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa sahar. Berapa banyak orang puasa tidak dapat apa-apa yang dia dapat. Maaf, saya ulang lagi hadisnya. Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-'atsh wal ju'. Berapa banyak orang puasa tidak dapat apa-apa kecuali haus dan lapar saja. Ya. Jadi bekal sebelum nyambut Ramadan ini banyaklah belajar tentang ilmu hukum hakam, terutama ilmu fikih puasa Ramadan, ya, terutama yang membatalkan pahala puasa. Kalau yang membatalkan puasa kita sudah tahu, maka makan minum dengan sengaja, muntah dengan sengaja, memasukkan sesuatu ke lubang-lubang dengan sengaja, haid, nifas, jima di siang hari dengan sengaja, gila atau mabuk atau murtad, sudah tahu kita. Tapi yang perlu kita perdalami lebih dalam adalah perkara yang membatalkan pahala, sehingga orang hanya tidak dapat apa-apa. Kenapa? Dia puasa perut dan di bawah perut, tidak makan minum, tidak berjima, tapi mata tidak puasa, telinga, terutama mulut, hati, yang dia dapat hanya apa? Hawa, lapar dan haus. Istilah map, ada sore-sore bapak ibu bahasanya ngabuburit. Apa makna ngabuburit ini? Kalau sore membantu istri masak dapat pahala. Dia menyiapkan nasinya, bapak menyiapkan cendol kolanya, atau mengantar istri belanja. Tapi nongkrong, ya, nongkrong di suatu tempat yang agak tinggi, di bawahnya banyak awewe, bukan ngabuburit, ngelihat burit, mata tak puasa. Ya, masih banyak yang nongkrong sengaja. Itu nasemo habis. Jadi bapak kalau izin ngabuburit, apa bu? Dilarang lah dengan baik-baik. Kita masak atau ngantar belanja sekedar cari bukaan nggak apa-apa. Ini hanya nongkrong ngelihat sana, nghabiskan waktu. Lebih baik tadarus. Ngabuburit kan nongkrong ngelihat habis. Di lapangan anak-anak muda, ada ibu-ibu senang gini-gini, ibu-ibu ngelihat, kan mata tak puasa, maka yang dia dapat apa bu? Hanya dua, lapar dan haus. Tidak tahu siapa pencetus ngabuburit. Ya, tidak ada istilah ngabuburit. Ya, hanya nongkrong menunggu waktu maghrib sambil lihat macam-macam. Tapi kalau belanja kan fokus, oh ini pindang piro, nak pepes piro, hijau piha, nah, itu kan lalu pulang. Tapi nongkrong, ya. Kalau jemaah kita nggak ada ngabuburit, mudah-mudahan kita juga, ya. Lanjut lagi hadirin, yang mulai dilatih dari sekarang ini selain mata, telinga, lidah, mulai dilatih. Kalau sekarang tidak dilatih, waduh, nanti dapat lapar haus saja. Itulah kata Nabi, siapa yang bisa menjaga dua anggota tubuhnya yang diapit dua daging, maka kata Nabi, aku menjamin seseorang tadi untuk masuk ke dalam surga. Nabi kan menjamin garansi selama-lamanya masukkan seseorang itu ke dalam surga. Dua anggota tubuh, yang pertama kemaluan yang diapit oleh dua daging paha. Yang kedua lidah yang diapit oleh dua daging pipi. Nah, oke lah, kita masih bisa menjaga kemaluan. Lidah yang tak betulang ini, maka yang harus kita pelajari mulai sekarang,
jauhi pertama berbohong dengan siapapun juga. Kalau dia berbohong, puasanya sah, tapi tidak dapat pahala. Yang dia dapatkan apa tadi? Lapar dan haus. Yang kedua, memfitnah. Yang ketiga, menghibah. Tahu ghibah? Bahasa Koreanya ngopok, ngupek. Apa bahasa Indonesia? Menggunjing. Ghibah. Lah pusing, punya mantu kok tidur aja, udah gunjingkan mantu. Udah itu kata mantu, pusing, punya mertua bawel, udah enggak gunjingkan mertua pula. Entek kabeh gelek segala galo, belaunya. Pahala tadarus, tarawih semuanya. Ya. Berbohong, memfitnah, mengunjing, sumpah palsu demi Allah, tapi bohongan. Apa lagi? Ya, mencaci maki. Sampai kata Nabi, man satamahu wa huwa shaimun. Apabila ada orang mencaci maki seseorang sementara ia sedang puasa, jawablah. Ada mengatakan 2 kali, ada mengatakan 3 kali. Inni shaimun, maaf saya sedang puasa. Ibu melawan, maaf saya sedang puasa. Ngelunjak, ngelunjak siapa ya? Ngelunjak, maaf saya puasa. 3 kali, tinggalkan. Pas 3 kali, nah kamu mau apa? Alah sama. Itu kata satu, bapak lu ya. Jawab lagi. Harus kita apa ketika orang mencaci? Bapak lu ya. Maaf saya sedang puasa, pergi. Kalau dia jawab bapak lu, ya bapak lu, bapak gua, bapak lu Cina tua. Habis. Nah, caci maki. Tapi ibu-ibu kena bisa mencaci maki. Ibu sedang masak lele, apa bersihkan lele atau menggoreng lele. Kucing datang, bawa yang gede 2. Oh, kurang ngajar kucing kampret. Oh, udah caci maki kucing, entek kabeh. Ayo caci maki kucing. Lebih parah lagi, kolak sebelanga, pindah, disenggol kucing. Kurang ngajar kucing, ambil sutil lempar, habis pahala. Karena puasa bulan kesabaran, gantinya sabar adalah surga. Asyamu junnah, kalau jannah surga pakai dhammah. Asyamu junnah, junnatu minan nar. Puasa adalah perisai, perisai dari api neraka. Kalau puasa benar. Jadi mulai sekarang latih. Pas mau ada kawan, jeng. Ibu itu gunjing. Masih juga mengunjing, pergi. Atau ada cara jitu bu. Kalau ada ibu-ibu ngajak gunjing, Ustadz Abu Samad yang ngajarkan. Jeng tahu nggak? Ibu pengajian kita itu yang sebelah blok sana itu mau gunjing nih. Ibu langsung Allahu Akbar. Begini, Allahu Akbar. Lagi Allahu Akbar. Padahal dia pamit. Saya pernah nyoba, uji coba. Ada kejadian di tetangga sebelah, ya. Ada anak muda narkoba tengah malam dijemput polisi. Nah, bapak itu sudah menggunjingkan tetangga itu. Tahu nggak kejadian semalam itu? Dia mau gunjing. Saya bilang Allahu Akbar. Tak Allahu Akbar. Lama. Permisi tadi. Pamit dia. Coba ibu-ibu praktekkan, ibu takbir. Pas dia menggunjing Allahu Akbar. Gunjing lagi Allahu Akbar. Balik, maaf jeng, aku pamit, nyuwun pamit. Hebat juga saya bilang. Rumus dari Ustadz Abdul Somad. Kalau ibu belum mampu, maaf, saya ada kerjaan, kesibukan.
Sebab kadang-kadang ibu negur enggak, tapi duduk dengar mata, dengar duduk manis. As-sami'u kal mutakallimi, pendengar yang menggunjing dosanya sama dengan yang menggunjing walaupun duduk manis. Ya, jadi persiapan yang ketiga harus dibekali ilmu hukum hakam puasa, terutama perkara-perkara yang membatalkan puasa. Secara umum tahu, tidak makan, tidak minum, tidak berjima, sudah dari dulu tahu. Tapi yang sering terkecoh perkara yang membatalkan pahala puasa. Apa tadi? Bohong, fitnah, ghibah, sumpah palsu, caci maki. Walaupun kucing bu ngambil ikan ibu udah digoreng lagi, ya 5 dihabis, dilihat tinggal 2 lagi, ya dalam hati belum rezeki kami keluarga berani nggak itu, nanti beli lagi atau pesan apa, kan ada online sekarang, iya ada rumah makan itu, kata ayah kok tinggal 2 dimakan kucing, ya sudah rezeki kucing. Jangan kurang ngajar, kucing binatang, ya memang dia binatang. Caci binatang. Ini ibu sutil melayang pula, tapi nggak ada ibu-ibu di sini, nggak ada kayak gitu di seberang laut sana, ya bu ya Bu Haji. Iya, ini yang berat bu. Tapi bisa jaga ini dengan kemaluan apa? Nabi memberikan garansi memasukkan ke surga. Garansinya bukan 5 tahun, 10 tahun, sudah mana-mana. Masya Allah, ibu-ibu ini cantik ya, walaupun sudah tua, tapi kan lebih cantik lagi di surga. Masya Allah. Kan aku ceritakan ibu-ibu ini masuk surga setengah hari daripada suami. Lah, kalau di rumah ini 5 orang yang puasa, suami, istri, anak 3. Dan ibu kan pahala dari mereka 4 ini. Dan mereka berbuka dengan yang nyiapkan siapa? Ibu. Membangunkan anak-anak untuk sahur, ibu. Bukan ibulah yang panen pahala, wajar dan pantas kalau perempuan ini didahulukan masuk surga ketimbang suami. Karena ibu-ibu ini nggak banyak pertanyaan. Kepala rumah tangga banyak pertanyaan. Kau habiskan kemana mudamu? Dari mana kau dapatkan harta? Kemana kau belanjakan? Kau didik tidak anak dan istrimu dan agama? Banyak pertal-pertil. Kenapa ibu didahulukan? Pertama, tidak terlalu banyak pertanyaan. Yang kedua, ibu-ibunya kan menel ya, menel bu, ya kan, mau pengajiannya pasti, ya, mau pengajian pasti minimal bedak lu, ya, iya, istri saya pun begitu juga, lanjutkan menel-menel, lah kemenelan ibu dihargai kok oleh Allah Ta'ala. Untuk sudah ibu didahulukan, budi dandan oleh bidadari di surga biar cantik menyambut kedatangan suami dan anak-anak di gerbang surga. Allahu Akbar. Apalagi surga namanya Babur Royan, pintu Royan mengelurkan bintang. Masalah situ ibu sudah berdiri dengan gaun yang indah cantik, tak tertulungan menanti suami dan anak-anak dengan catatan bercerai mati, dan matinya semua husnul khotimah, mati beriman. Paham? Bekali dengan ilmu, terutama yang harus dilatih dari sekarang, lidah. Ya, selain mata, telinga, hati, pikiran, lidah. Sudah, jangan berbohong lagi, jangan memfitnah lagi, jangan menggunjing ghibah lagi, jangan sumpah palsu lagi. Sudah latihan dan sekarang itu tinggal termasuk caci maki. Terbayang nggak bu? Kolak tumpah, teh es tumpah sama kucing, pindang tumpah pasti keluar, kurang ajar kucing, misalnya kucing, ya. Itu. Jadi latihan bersabar dari sekarang untuk persiapan menyambut. Kalau enggak, kalau sekarang masih gunjing, caci maki, akhirnya terawih pun pas salam masih ada jeda salam. Ya. Jilbabnya norak atau apa? Mukennah ibu itu udah
udah atau baru ya pamer deh ya, anak kita di masjid pun masih gunjing. Kalau ada yang kalau enggak Allahu Akbar. Jurus bukan dari saya, Ustaz Abdul Samad. Coba ibu, ya yakin dia. Allahu Akbar, jeng jeng. Beros ibu. Allahu Akbar. Paten jurusnya Ustaz Abdul Samad, takbir. Kalau ibu belum berani, pergi pindah ke shop lain. Kadang assalamualaikum ada jeda ya. Ngunjingkan ibu pengurus, ngapain sih pun orang habis pahala tadarus, tarawih, tahajud, takjil, sedekah cuma nol. Yang dia dapat berapa? Hanya 2, haus dan lapar saja. Rangkaian hadis begitu. Makanya kamin musallin laisa lahu min salatihi illa saharu. Berapa banyak orang sholat tidak dapat apa-apa kecuali lelah letih saja. Kamin saimin laisa lahu min salatihi illa kamin saimin laisa lahu min siyami illa al-'asu wal-ju'. Berapa banyak orang puasa tidak dapat apa-apa kecuali lelah letih saja, bukan lapar dan haus saja. Dalam hadis Bukhari, malam yada qaula zur wal amala bihi. Siapa yang tidak meninggalkan perkataan keji, perkataan sia-sia, perkataan mungkar, maksiat, caci maki, bohong, ghaibah, gunjing, falaisa lillahi hajatun fi ayyada ta'amahu wa syarabahu. Allah Ta'ala tidak berhajat dengan lapar haus seharian. Allah tidak butuh, Allah tidak perlu kau lapar haus seharian, ya. Itu. Jadi itu persiapannya. Yang pertama apa tadi? Doa minta berkah umur dan kesehatan supaya sampai di bulan Ramadan dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua, sebelum Ramadan tiba sudah mengqadha puasa-puasa yang tertinggalkan. Langsung apa tuh cicil sebelum Ramadan tiba. Yang ketiga, bekali diri dengan ilmu hukum hakam, terutama ilmu fikih tentang puasa. Terlebih lagi yang harus latihan dari sekarang apa? Ya, perkara yang membatalkan pahala puasa sudah mulai dijauhkan dan ditinggalkan. Yang keempat, bekal yang keempat maksudnya. Bekal yang keempat sekarang adalah bertaubat. Sudah taubatan nasuha, ya. Dari maksiat dan dosa tinggalkan. Rajab dia sudah bertobat, Sa'ban bertobat, Ramadan pahalanya ada ketulungan. Ya, luar biasa. Sudah mulai bertaubatan nasuha. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Syarat taubat nasuha itu 4. Masih ingat? Syarat taubatan nasuha 4. Pertama, menyesal. Yang kedua, berjanji tidak akan mengulangi lagi. Yang ketiga, banyak berbuat amal soleh. Innal hasanat yuzhibna sayiat. Yang keempat, kalau ada hak manusia, hak hamba, berikan, kembalikan, tunaikan, minta keringanan atau minta keikhlasan. Jadi yang utang janji sebulan sudah 5 tahun, cepat bayar. Taubat nasuha mulai dari sekarang. Ketika Ramadan tiba kita sudah bertaubat, jadi pahala kita akan diterima kebaikannya. Yang ketiga, yang kelima, ya, memohon kemudahan kepada Allah. Yang pertama tadi memohon berkah umur dan kesehatan. Yang kelima ini memohon kemudahan. Mudah untuk puasa, mudah untuk menjauhi kemaksiatan, mudah untuk tahajud, mudah untuk witir, terlebih lagi mudah untuk tadarus. Iya, itu. Dengan apa doanya?
Ya, sholat malam, sedekah, sholat semuanya berikan. Sebab apapun bentuk amal ibadah tidak bisa kita kerjakan tanpa taufik dan hidayah dari Allah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna illa syi'ta sahla. Ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali Engkau jadikan dia mudah, dan Engkau jadikan kesedihan atau kesusahan jika Engkau kehendakikan menjadi mudah. Semua yang ini berat dan tahajud jadi mudah. Dengan apa? Taufik hidayah dari Allah. Ada lagi doa hadis Tirmizi, Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarakal munkarat. Ya Allah, kami mohon, ya Allah, aku mohon kepadamu kemudahan untuk mengerjakan semua kebaikan dan meninggalkan kemungkaran. Tanpa taufik hidayah kita tidak bisa meninggalkan bunyi, bohong. Semuanya atas taufik dan hidayah dari Allah. Persiapan yang keberapa ini? Yang ke berapa, Bu? 6. Mulai dari sekarang ini tadarus sudah mulai dimulai. Mulai tadarus. Kalau sekarang Quran masih di lemari, di bupet terkunci, kuncinya hilang. Alamat nanti lewatlah Rajab, masuk Syaban, masuk Ramadan tidak khatam. Ya, mulai pemanasan. Ya, karena tradisi di mana-mana ini baca Qur'annya nunggu orang mati. 11 bulan di RT kita tidak ada yang mati-mati. Keluarga kita tidak ada yang mati meninggal, tidak baca Qur'an. Jadi baca Qur'annya nunggu orang meninggal dunia. Makanya sekarang ini mulai tadarus. Dari sekarang. Setarnya dosis rendah dulu. Hari apa ini? Hari Sabtu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Sadaqallahu azim. Sehari seayat. Ini Sabtu. Ahad. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Sadaqallahu azim. Jangan ditawar lagi, Bu. Setengah ayat, Pak Ustaz. Alif lam. Surah Al-Azim, mimnya besok. Anak tak perlu. Nah, mulai sekarang. Untuk itu selalu saya sampaikan pesan guru kami. Pertama, niat untuk mengkhatamkan Quran. Masa 30 juz nak khatam 30 hari? Itu niat. Yang kedua, mulai dosis rendah dulu, sehari seayat terus, lama-lama naik 2 ayat, lama-lama selembar bisa. Itu mujizat Quran datang. Lalu yang ketiga, selesai mandi selalu wudu, Bu. Ibu mau pergi ke pasar, kan manaskan mobil motor, 5 menit 3 menit kan udah ada wudu, bisa baca Quran. Yang keempat, Quran harus nampak. Di mana ibu sukanya, asal jangan di dapur. Nanti kena terasi. Untuk itulah kalau di rumah itu anak-anak Qurannya di meja ruang tamu. Karena mereka anak-anak suka di situ. Istri ruang tengah. Ya, bilang aja sama pembantu, jangan ini kalau di lab dia baca Quran. Kalau saya di ruang depan, karena ada sedikit gemericik air mancur, suka di situ. Dia aja. Yang penting dia nggak kena tampeas. Ya. Sehingga ibu-ibu selesai atau ibu depan sholat ada rehel, ada Quran besar, setelah salam ini sedikit baca Quran. Ya, itu salah satu. Yang selanjutnya supaya mudah baca Quran, doa untuk melawan hawa nafsu. Malas itu doanya apa? Kalau doa Nabi, Allahumma inni a'udzubika minal kasali wal jubni wal bukhli. Aku berlindung kepadamu ya Allah daripada penyakit malas, pengecut dan bakhil. Atau ada doa dari saya, Allahumma paksa. Apa, Bu, doanya? Allahumma paksa, Allahumma paksa, Allahumma paksa. Apanya? Paksa ke. Ya, bisa, Bu, hafal doanya? Allahumma paksa. Habis maghrib, suami ibu dengar Allahumma paksa. Doa dari mana, Bu? Dari Maulana Isa.
Ya ibu sekalian, nah itulah persiapan. Selain mulai sedekah nanti biar terbiasa ya Bu ya. Itu luar biasa, insyaallah ini yang sangat penting. Semua penting insyaallah. Masih banyak yang lain, tetapi ini utama insyaallah. Mudah-mudahan Ramadan akan menjadi kita untuk menjadi orang-orang yang takwa. La'allakum tattaqun. Kalau kita menjadi tertakwa, pernyataan Allah di ayat yang lain, faqad fazal muttaqun, akan selamat dunia, selamat di akhirat. Orang yang memiliki sifat takwa, salah satu di antaranya adalah dengan puasa. Cukup ya. Kita buka pertanyaan dulu. Kalau ibu-ibu mau bertanya silakan. Tentang hal ihwal puasa. Ya, jadi itulah persiapan. Ada berapa tadi? 6 ya. Bisa lebih. Persiapan menyambut Ramadan. Ibu-ibu ada yang ingin bertanya? Silakan. Ada? Ada yang ingin bertanya? Mumpung ada ustaznya. Ayo silakan ibu-ibu. Bisa kasih 2 pertanyaan aja. Silakan. Ada? Ya, sudah paham semua. Atau dia merenungkan bagaimana beratnya meninggalkan lidah yang tak bertulang. Ya, mantu tidur dia kata tuh mertua bawel. Nampak untuk bukaan aja milih-milih. Sahur harus ada yang hangat, nggak boleh yang dihangat, harus baru. Udah menggunjingkan mertua belah habis. Mertua menggunjingkan mantu TKP pahala puasa. Ini berat ya. Iya, tapi jaminannya apa surga. Nabi memberikan garansi, kata Nabi, saya akan memasukkan orang tadi ke surga. Jaga apa? 2 anggota tubuh yang diapit 2 daging, kemaluan yang diapit 2 daging paha, dan lidah yang diapit oleh 2 daging pipi. Oke lah, kita yang sudah tua ini masih bisa menjaga kemaluan. Lidah tak tulang. Itu. Terbayang nggak Bu? Ibu mau pengajian sudah cantik, hujan, anak muda lewat, mau ceprak cus, tadi ayam, kurang ajar, asik keluar caci maki, ya, atau nggak ada sopan, motornya sudah ke sana, ya berat ya Bu. Tapi latihan dari sekarang insyaallah. Apa tadi kalau ada yang mau ngajak gunjing tadi Bu? Larang, jangan ngegunjing dosanya. Kalau enggak, apa tadi Bu? Takbir. Allah. Kalau enggak bisa, pergi. Bilang apa? Maaf saya ada kesibukan. Enggak bohong kan? Kesibukan apa ya? Nyapu rumah, ya tidur, ya mijit suami, kan kesibukan. Itu caranya. Jangan gunjing enggak, tapi jadi yang ngomong sama yang dengar apa dosanya? Sami mawon bodoh wae gegoh kawo dosanya. Caranya itu tadi ya, latihan dari sekarang. Kalau tarawih kadang-kadang bisi-bisi. Nah, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, ada 2 yang mau saya tanya. Ya, silakan. Yang pertama, apakah kita sebagai manusia itu kita bisa mengetahui bahwa ketika seseorang yang meninggal itu dia meninggal secara husnul khotimah atau tidak? Terus yang kedua, kira-kira apa tanda-tandanya ya Ustaz kalau misalnya kita tuh sudah melalui malam Lailatul Qadar? Ya. Baik. Itu aja ya Ustaz. Bagus pertanyaannya. Tanda-tanda orang itu meninggal dunia husnul khotimah. Yang pertama, di akhir hayatnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Hadis Nabi, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang di akhir kalamnya bisa mengucapkan
la ilaha illallah, maka jaminannya adalah surga. Tanda-tanda kedua. Tanda yang ketiga, dia meninggal dunia sedang berbuat kebajikan, amal soleh, sedang baca Quran meninggal, sedang sholat meninggal, ya. Ketika dia sedang berzikir meninggal itu, ya. Jangan meninggal dunia sedang nyumbang lagu cakcul lain naboy naboy, cakcul lain naboy naboy. Nah ini meninggal dunia lalai, ya. Meninggal dunia sedang melakukan amal-amal soleh, ya. Itu yang ketiga, mati syahid di medan pertempuran, husnul khatimah. Sahabat Nabi perang Uhud, perang Badar, pahlawan-pahlawan kita, ya, perang dengan Belanda, perang dengan PKI. Itu. Termasuk saudara kita yang di Palestina, mempertahankan negeri mereka, mempertahankan Masjidil Aqsa. Subhanallazi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Tempat suci yang ketiga, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Itu mereka husnul khatimah. Yang ketiga, mati sedang mengajar atau sedang menuntut ilmu. Kayak guru kami sedang ceramah, ya, meninggal dunia. Yang kelimanya, bi'arakil jabin, ketika sudah meninggal berkeringat jidat. Jidat ini berkeringat, ya, kita bintik-bintik diginiin basah, ya. Bi'arakil jabin, setelah ruhnya keluar ini berkeringat, kalau diginiin basah, keringat jidatnya. Kenapa? Saking malunya dia punya dosa, tapi mendapatkan taufik hidayah husnul khatimah. Itu sudah tentang husnul khatimah. Tanda-tanda Lailatul Qadar, yang jelas kata Nabi cari 10 terakhir ganjil, 21, 23, 25, 27, 29. Ya. Lailatun baljatun safiyatun la harrah wala baridah. Ya. An-nasam tatlul bila su'ain, malam itu sejuk, tidak gerah, tidak dingin menggigit, tenang, hening, ya, tanda-tandanya. Dan ketika siang harinya matahari panas tapi tidak menyengat, berarti malam itu sudah Lailatul Qadar, sunyi, senyap, tenang, tidak terlalu dingin, tidak terlalu panas. Bahkan angin tidak berisik sehingga ranting-ranting bertiupan berisik, ya. Tenang, hening, ya. La harrah wala baridah, tidak gerah, kita kipas diputar atau kap AC dinaikkan, tidak pula dingin sehingga kita perlu pakai sweater jaket. Nah, lalu pada siangnya, inna samsatan luabila su'a, matahari terbit terang tapi tidak gerah. Ada yang mengatakan kalau kita natapnya jam 9, jam 10 itu seperti natap bulan purnama. Itu yang sumbernya dari Rasul SAW. Tapi ibu-ibu sekalian, walaupun ibu-ibu tidak tahu tanda-tanda itu, istiqomah aja terus sampai malam takbir ibadah ketemu. Tapi rata-rata 2 hari sebelum malam lebaran sudah sibuk hordeng, kuah, kue, tidak tarawih lagi, tadarus apa yang sudah mudik. Tapi kalau ibu tidak tahu nih, nggak ngeh dengan tanda-tandanya, tapi tetap tarawih, tadarus, zikir, etikaf, baca Quran, doa, istighfar, dapat, Bu. Walaupun ibu tidak tahu tanda-tandanya. Tapi ada yang nunggu tanda-tandanya, ibadah enggak, tapi ngegitar, dia enggak dapat. Ya, seperti itu. Yang nilainya khairum min alfi syahrin, lebih baik daripada ibadah 1000 bulan, atau lebih baik daripada ibadah 83 tahun 4 bulan. Untuk
Untuk itulah jangan lupa dan sekarang Allahumma barik lana bima razaqtana, doa maaf. Kita ulang lagi Bu ya. Allahumma barik lana bima razaqtana terus. Mari. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadana wa ballighna Ramadana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadana wa ballighna Ramadana. Sekali lagi. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadana wa ballighna Ramadana. Insyaallah. Tapi nanti pas maghrib lantunkan isya terus, yakin kita tetap dalam keadaan sehat walafiat. Cukup ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Ya Allah, tidak terhingga rasa syukur dan bahagia kami di sisa-sisa umur yang kami tidak tahu berapa sisanya. Kau masih memberikan taufik hidayah untuk ibadah, untuk beraktivitas, terlebih lagi untuk duduk di majelis taklim. Ya Allah, Engkau Maha tahu latar belakang masa silam kami banyak lalai dan bahkan maksiat dan dosa. Disibukkan mengurus rumah, terlebih lagi anak-anak. Apalagi anak kami dahulu sering sakit-sakitan, terkadang ibadah terabaikan, subuh kami kesiangan. Begitu juga ya Allah ibadah yang lain. Untuk itu ya Allah, di sisa-sisa umur yang kami tidak perlu tahu berapa sisanya, bimbing kami, tuntun kami dengan taufik dan hidayah-Mu. Kami ingin ridha-Mu ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikan keberkahan umur dan kesehatan, keberkahan keluarga, keberkahan waktu dan rezeki, serta usaha pekerjaan kami pun berkah ya Allah. Pertemukan kami dengan bulan suci Ramadan dalam keadaan sehat walafiat. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadana wa ballighna Ramadana. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf atas segala bersalah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah inspiratif. Hukum Islam. Adab seorang